Untuk hari ini aku mau bercerita tentang awal aku berkarir di bidang fotografi. Untuk bidang fotografi itu, aku mulainya itu ketika SMA. Untuk hobinya sendiri, ini aku sudah mulai dari SMP gitu, kelas 2 SMP. Waktu itu aku masih pakai HP Sony Xperia M. Sampai kuliah itu juga aku sambil belajar sambil lihat di YouTube, lihat di Instagram gitu kan. Ya dulu Instagram nggak secanggih sekarang lah. Kalau sekarang Instagram tuh canggih banget tuh, apalagi TikTok. Kalau TikTok tuh informasinya cepet banget gitu munculnya. Terus ya banyak belajar, banyak baca juga, banyak lihat-lihat hasil foto-foto dari fotografer luar, fotografer Indonesia juga yang lokal gitu. Kalau di Indonesia itu aku sukanya Govinda Rumi, lalu ada Panjulisme, lalu ada Anton Ismail. Kalau di luar itu aku suka Peter McKinnon, lalu ada Ivan Draft, lalu ada Sean Tucker. Ya tiga nama itu sih yang sering-sering aku lihat gitu hasil-hasil fotonya. Singkat cerita, aku sambil belajar sama teman juga yang dia di wedding gitu. Aku freelance juga, udah punya kamera sendiri gitu, udah mulai bisa pegang beberapa project ringan gitu. Ya kayak foto wisuda waktu itu awal-awal yang project pegang sendiri itu foto wisuda, foto produknya juga masih di outdoor, lalu event pensi sekolah, dan ya dari situ mulai banyak dikenal juga. Jenjang kuliah juga aku mulai banyak orang yang tahu juga gitu kalau aku tuh suka dengan fotografi. Dari beberapa project ringan yang aku ambil, lalu aku juga mengupgrade skill, upgrade diri gitu kan. Yang tadinya dari aku memakai laptop yang untuk kantoran gitu. Dulu aku edit tuh belum memakai komputer gaming editing khusus gitu. Aku masih pakai laptop biasa aja, laptop yang kantoran gitu. Tapi itu laptop emang kalau buat ketik-ketik tuh enak lah gitu, buat tugas-tugas kampus tuh. Oh ya, by the way, buat kuliah sendiri aku nggak satu jalur dengan fotografi. Ini di luar banget gitu. Aku sejarah jurusan aku tuh dari dunia pendidikan matematika. Memang nggak ada korelasinya gitu, tapi ya ini karena hobi aja gitu, aku terus menjalani aja gitu. Jadi pakai laptop aja gitu ya. Singkat cerita, selama 2 tahun aku menggeluti secara profesional, tidak secara profesional tapi secara ya freelance lah gitu, serabutan gitu. Kalau ada project ajakan gitu ya aku ambil. Ya tahun 2020 ya pas covid aku mulai berani untuk ambil komputer gitu, editing khusus gitu. Karena ya laptopnya juga kayak gitu kan, biarnya akurasinya ya enggak. Untuk secara profesional sebenarnya itu laptop enggak banget gitu. Terus upgrade ke komputer itu mulai mulai meluas lagi, space kerjanya mulai dapat project-project yang lumayan oke gitu. Ya lambat laun aku bisa beli lampu, beli light stand, lalu beli lampu lagi. Ini lampu pertama aku beli tuh yang continuous karena buat belajar lighting dulu. Dan dari continuous aku pindah ke strobe itu aku sekarang pakai SK400 yang Mark II kalau nggak salah. Itu yang Mark II, terus ya upgrade beberapa alat lagi gitu. Mulai dari kamera sekarang udah upgrade tripod gitu. Terus untuk trigger sendiri aku sekarang udah pakai yang X-T3 gitu, yang dari dulunya X1T, X2T gitu. Sekarang aku udah pakai yang X-T3. Ini trigger yang enak banget gitu. Nanti mungkin penjelasannya ada terpisah. Ya di situ aku mulai mencari-cari uang lagi, mengumpulkan skill lagi, upgrade skill lagi. Sampailah aku setelah lulus kuliah aku izin ke orang tua kalau aku tuh ingin serius di bidang ini. Ya alhamdulillah aku sekarang sudah mencapai di titik ini gitu, dimana sekarang aku sudah punya kamera full frame yang memang aku dambakan dulu. Karena dulu tuh aku beli kamera itu pinjam tuh Canon 1200D, lalu aku beli sendiri tuh Nikon D3400 gitu. Ya selagi beli itu aku memang kamera Nikon D810 dan D750 itu udah impian banget lah gitu.
dulu nggak kepikiran sama sekali bisa beli kamera ini gitu kan, apalagi dulu harganya waktu itu masih di 10 juta gitu kan, baru yang D750 berapa belas gitu kalau nggak salah, itu baru body doang kan, belum lagi lensanya bla 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 gitu. Pas kemarin lihat-lihat, ternyata D810 tuh udah mulai turun gitu, apalagi ini yang aku beli bekas gitu, karena beli bekas juga nggak terlalu menjadi masalah lah kalau tahu barangnya gitu kan. Semua mempunyai proses dan semuanya juga memakan waktu gitu. Tinggal kita bagaimana cara menanggapinya, tinggal kita bagaimana cara menikmatinya gitu. Karena ya pada akhirnya hasilnya akan kalian nikmati sendiri.